Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to selamat datang kembali di channel YouTube DG Bay, dan hari ini alhamdulillah udah sampai di kediaman baru Nurjen, yaitu di mana Pak Asep? Kampung Tonjong. Nah, Kampung Tonjong di Desa sini juga Panungan. alhamdulillah udah ketemu sama Pak Asep, sama ketemu Pak Dedi juga yang emang sekarang di bawah bimbingan Pak Asep sama Kak Dedi Mulyadi. Jadi alhamdulillah. Anak angkat. Nah, udah jadi anak angkat. Alhamdulillah banget lah udah ketemu sama Pak Asep sama Pak Dede mah. Jadi tenang gitu, Nurjen udah ada yang bimbing, ada yang lebih sayang dan lebih, pokoknya segalanya sesuatu pasti yang Nurjen cita-citakan insya Allah tercapai di bawah bimbingan Pak Asep dan juga Pak Haji Dedi Mulyadi. Amin. Dan sekarang mungkin Pak Asep gimana, kita mau ngobrol-ngobrol biasa aja Pak Asep ya? Iya, ngomong-ngomong biasa aja ya. Oke, sampurasun. Untuk penonton YouTube-nya DG Bae nanti subscribe channelnya Pak Asep. Apa nama channelnya Pak? Asep Kuwu Channel. Nah, Pak Asep Kuwu Channel, di situ juga mungkin ada banyak sekali kegiatan-kegiatan sehari-hari Nurjen, tentang Nurjennya, tentang Pak Asep juga lah, tentang mungkin berbagi kebaikan ke depannya atau vlog-vlog lainnya atau kegiatan Nurjen juga sehari-hari. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Dan mungkin apa, Nurjen mau bikin konten atau bikin channel sendiri katanya Pak, atau Ya. gimana? Ya, sebenarnya gini. Kita bercerita dari flashback ke belakang tentang bertemu dengan Pak Dedi dan ketemu dengan saya, Nah, atau siap. memang langsung ke sana? Atau ketemu dulu ya, dari flashback ketemu dulu Oke, sama siap. Nurjen. Jadi seperti ini. Hmm. Waktu itu Nurjen berjualan ke Purwakarta. Dengan secara tidak langsung bertemu di daerah pas perlintasan di stasiun Yeah. stasiun Purwakarta, di Gedung Kembar. Di situ ada Pak Dedi, ada yang memang sengaja lompat, nah menemui saya pada saat itu. Pak Sep, aya orang Ciwidey, saha, nggak tahu, pokoknya dagang berondong. Waduh, siapa dagang berondong gitunya? Yeah. Saha ya dagang berondong? Dagang berondong apa dagang borondong? Saya sempat ini Iya, nonton di bercandain Hulugan. gitu lah, ya. Bercandain. Apa berondong? Berondong. Berondong apa borondong? Borondong cenah. Oh, kela saha? Teuing budak terus kumaha? Ieu teh cenah. Geus jauh cenah kitu. Nya geus atuh, kala saya rek menghadap heula ka Bapak. Mau meminta petunjuknya gitu. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dan seizin Allah, dan ini adalah bagian daripada rencana Allah Ya, yang betul. sangat luar biasa, bahwa tanpa ada sebuah skenario apapun, dan ini hanya sutradaranya Allah gitu. Sutradara Allah mempertemukan Nurjen. Akhirnya Pak, saya bilangin, Pak, ada anak yang memang gigih sangat luar biasa, nampaknya keren ini Pak. Oh gitu, coba. Nah, Bapak keluar, ketemu lah. Akhirnya, sekalian aja ngambil gambar gitu. Dia sempat masuk, disuruh balik lagi aja ya. Nanti ketemu gambar gitu. Nah, balik lagi, ketemu lah. Ngobrol singkat cerita di sana. Akhirnya tertarik juga Pak Dedi melihat dari kegigihannya, dengar dari ceritanya. Kita semua tersentuh, kita semua merasa termotivasi dengan sosok hadirnya Nurjen. Ini adalah anak yang fenomenal. Kita semua sangat bangga dengan kegigihannya dia, dengan kepolosan. Tapi dibalik semua dibalik semua yang dianggap bahwa lemah atau bukan lemah, namanya, tapi ada nilai yang sangat luar biasa. Jadi Nurjen ini cukup dewasa, matang, mempunyai jiwa entrepreneur, mempunyai jiwa usaha, wirausaha yang sangat luar biasa. Jadi 3-4 langkah ke depan sudah terencana. Betul. Gitu. Nah, dari situ Pak Dedi sangat interest hingga sampai respect luar biasa. Ini saya akan dijadikan murid pertama, gitu kata Pak Dedi. Saat itu kita semua merinding ketika mendengar bahwa ieu murid kahiji urang. Ieu dina wirausaha geus moal aya
Pak Dede dengan lantangnya, pokoknya saya akan prioritaskan apa yang mesti saya bantu. Ya dia sehingga sampai tertarik untuk berkunjung, melihat dengan benar nggak omongan-omongannya dia. Ternyata Iya. benar. Betul. Gitu. Nah dari situ saya pulang, saya tolong ini dibina. Kata bapak ini lurah, pokoknya bapak itu bilangnya lurah. Iya. Kalau teman-teman sih kuwu, teman-teman yang lain Asep kuwu. Saya ini ada yang manggil Asep kuwu, Asep lurah, ada yang Asep gitu. Kalau kubu mungkin dari bahasa Sunda mungkin Bahasa ya. Sunda, lah mungkin. Nah dari situ lah dia di HP budak, sok dijeukeun, saya bapak isu kayak tadi itu. Pokoknya hayang apal bener tuh ya bapak sampai sedih gitu. Akhirnya bener besoknya ya saya nggak sangka juga sosok besar Pak Dedi bisa berkunjung ke Ciwidey itu sangat luar biasa. Iya, betul, gitu. betul. Bisa hadir, bisa datang, bisa langsung, dan banyak yang nyapa di jalan juga gitu. Saya hampir setengah mimpi gitu bisa benar ke Ciwidey, terus mendatangi langsung masuk ke kontrakan aja gitu. Dari situ banyak komunikasi saya dengan bapak. Beberapa kali kegiatan-kegiatan Pak Dedi ini sering kali dilibatkan, diikutsertakan sehingga sampai ketemu sama nenek ya, ke Cianjur, ketemu sama nenek ya, memberikan bantuan perlengkapan peralatan untuk usaha. Luar biasa, Pak Dedi memberikan juga santunan uang buat neneknya, buat Nurjennya dan sebagainya untuk modal dalam usaha. Nah sejak dari situ akhirnya saya pun merasa dekat nih, ada sebuah ikatan emosional yang terbangun dengan sendirinya, dan ini adalah bagian daripada rencana Allah. Iya betul. Gitu, rencana Allah mempertemukan saya dengan Nurjen, terikatlah sebuah ikatan yang memang ada getaran yang luar biasa, hingga ketika Jen kok rencana Allah sangat luar biasa ya. Saya 2 minggu yang lalu baru mengosongkan rumah. Kenapa sih harus di sini? Dan Pak Dedi pun, saya sudah ngobrol sama Pak Dedi. Pak Dedi, kalau misalkan Nurjen dipindahin di rumah kediaman, bekas rumah kediaman saya yang kosong, daripada nganggur nggak kepake, sayang juga. Kenapa enggak kalau misalkan diisi sama Nurjen? Sebelumnya rumah ini mau dijual, bahkan mau dikontrakan. Gitu. Ada sih teman-teman yang nanyain mau dikontrakin berapa katanya dan sebagainya, tapi istri bilang udahlah, ngapain dijual, ngapain dikontrakin. Sekarang kan kita punya anak binaan kita, mudah-mudahan dia lebih besar, dan siapa tahu juga rumah ini bisa dimiliki sama dia, sama Nurjen. Amin. Gitu kan, itu Amin, apalnya orang teh urusan masalah rezeki milik mah ya kan. Iya, Itu betul. kan Allah yang menghendaki, ya Kak. Akhirnya Nurjen termotivasi, iya Pak, saya selain berencana punya cita-cita naik haji, pengen juga membangun masjid, setelah itu punya rumah dan punya perusahaan seperti Alfamart, dan mau beli mobil, gitu. Bagus saya. Nah semalam sampai ngobrol, ya, kita motivasi, kita arahin gitu, karena ya tentunya ya masih labil ya, masih muda, hawa nafsu untuk gairah, semangatnya untuk usahanya sangat luar biasa, apalagi ditunjang dengan segi modal, pemberian dari Pak Dedi, modal dari sana dari sini gitu, banyak yang termasuk support dari yang support dari Bu Selfie gitu. Hingga ya dia pengen ini, pengen itu, perencanaan planning progresnya itu sangat luar biasa. Nah, sehingga kita susun, yuk kita fokus ini, mana nih yang kita fokus. Nah kita nih kita manage bareng-bareng gitu. Di sini ngediskusi setiap malam tuh, kita diskusi. Hoghag ya kamari maunya Jung Nurjen, Hoghag, wah iya tombol yuk ini gini ini gitu. Nah dari situ akhirnya udahlah tinggal di sini. Akhirnya ditempatkan di tempat di sini, dengan kita ikhlas, istri ikhlas, anak-anak juga ikhlas, ridho semuanya, keluarga juga ikhlas, dan kita bangga malah gitunya punya anak didik kayak semacam Nurjen. Dan akhirnya secara tidak langsung
Saya sengaja Kang Ya. waktu itu nggak sengaja sebenarnya, bisa dibilang nggak sengaja. Saya tuh ngeplog apa itu istilahnya aja saya nggak tahu tuh. Halo guys, saya bilang. Oh yang waktu buka itu bukan? Buka mobil. Ya. Eh Yang waktu buka puasa. Buka puasa. Oh, itu waktu kan? buka ngabuburit ya? Hah? Waktu ngabuburit ya? Waktu di Iya. Jakarta pulang ke Ya, Jakarta kan? waktu buka puasa minum aqua itu kan? minum aqua. Nah itu kan iseng sebenarnya. Jan urang foto ke kenang-kenangan. Ngebejakeun ka Pak Dedi bahwa ieu teh geus nepi. Ya. Urang geus nepi. Oh. Halo guys, ya gitu. Buka puasa, halo Bapak dan sebagainya. Iseng masukin kok YouTube kumaha saya pikir ini masukinnya. Ya. Maaf, jujur aja bahwa saya tuh gaptek gitu ya. Saya nggak terlalu fokus hal-hal yang teknologi kekinian ya, termasuk ya main di YouTube. Posting tiba-tiba berat banyak komentar yang memotivasi saya, membangun saya untuk dan mendoakan kami termasuk untuk membimbing. Banyak yang sayang sama Nurjen. Iya, betul. Dari situ bermunculan banyak ternyata yang sayang, yang sangat luar biasa terhadap Nurjen dan menitipkan banyak hal yang ini. Terus Masya Allah, saya pikir bahwa ini adalah bagian daripada rencana Allah. Dan mana mungkin tanpa sebuah kekuatan Allah menggerakkan manusia hingga mengkomen dan melihat daripada postingan saya, memotivasi ini tanpa sebuah rencana dan skenario yang baik dari Allah, saya nggak mungkin. Ya. Oh iya, banyak saya baca satu persatu, namun saya nggak bisa, balasnya juga. Saya gimana nih balesnya gitunya, mana bulan puasa gini jeung kudu itu kayak tajen tak itu ada lakona ya Jen ya. Hayang apa bisi pajarkeun da soalna bisi pajarkeun diduitkeun nya. Oh, punten. Jadi tidak ada Jen. Terus motivasi saya ada juga yang komen di komenan bahwa naon? Ieu mah mang pangumpung karena Nurjen eukeun naik daun, Nurjen eukeun viral cenah gitu. Tumpang beken, bikin YouTube terus posting. Saya nggak ada niatan sedikit pun ke arah sana, jujur asli. Saya nggak tahu malah. Saya pikir ya udahlah, gitu coba gitu ya, posting, gitu seperti itu. Wah, ini mah pengen ikut tenar dan sebagainya. Enggak sama sekali. Terus ada niatan misalkan untuk makan sempat terbesit gitu, sempat terbesit dalam benak pikiran gimana. Saya pernah dengar dari teman-teman YouTuber ya yang ya termasuk Pak Deddy Mulyadi juga gitu kan. Kalau dari YouTube itu ada hasilnya. Betul. Saya nggak paham cara kalkulasi untuk mendapatkan gaji atau upah atau apa itu, terus gajinya dari mana, orang bilang ditransfer, cara perhitungannya bagaimana, nggak paham sama sekali. Hingga saya coba cari juga, baca di YouTube. Semalam itu jujur aja saya malam nggak tidur hanya dari jam 5 setelah sholat subuh, jam 6 udah bangun lagi. Karena apa? Karena memang saya cari tahu. Betul. Naon sih YouTube teh gimana sih cara diuangkeunana? Teu ngarti Kang. Iya. Aslina kumaha sih teh. Saya kan posting ngeplog naon ngedit nggak ngerti, apalagi ngedit. Orang lain lamun ningali Pak Deddy kan profesional banget gitu. Oh iya, udah punya kru gitu makanya. Punya kru, punya apa dan sebagainya. Udahlah. Kalau saya kan cuman ya posting gini apa dan sebagainya, ngedit tadi edit acan. Sayana we sagujeratna gitu, jebret teuing teu ngarti ngeditna ge kumaha gitu kan. Ya udahlah pokoknya masukin. Nah gitu, jadi dimasukin. Nah kemarin apa tadi ngobrolkeun Pak Asep dekat saya teh, dekat dia teh iraha kamari. Oh kamari Pak aya si Pak Asep cenah orang Soreang cenah mau ke sini, katanya dia ini YouTuber gitu. Oh gitu. Terus kumaha? Mau datang ke sini, mau bikin konten atau dek bikin
YouTube Nurjen gitu. Dek bikin YouTube Nurjen cenah Nurjen mau bikin YouTube. Nurjen dek bikin YouTube cenah gitu. Oh gitu cinta atuh nyanggos we cek saya teh. Bikin we atuh. Ieu mah da lamun di depan kamera, kalau di depan kamera dia mah kaku gitu. Tapi lamun enggak pakai ke kamera terus ngomong pakai Sunda, wah. Pening kepalaku ini. Baceo na geus beak di kepala ieu mah. Paling bawel. Iya. Nah, apa ya? Terus setelah itu ngobrol, tanya tuh Jen teu naon tapi cinte nggak ada salahnya tanya dulu, bilang betul. Dulu ke Bu Selfie, bilang dulu ke Pak Dedi, boleh nggak? Saya bilang, saya juga cinta gitu kan ini ya secara tata krama dan etika. Saya nggak ada niatan plagiat atau apa, hanya semata-mata justru hanya memberikan informasi. Jadi gini, lihat daripada komen-komen ada mereka ini untuk channel saya ya, Asepku channel itu dari komentar mereka itu ada yang memang keinginan memberikan sebuah informasi terkait tentang keberadaan Nurjen, aktivitas Nurjen, rutinitas Nurjen hingga sampai segala macam mereka itu kangen dan rindu. Jadi mereka sangat menantikan kapan nih Nurjen tayang, kapan nih Nurjen dan Nurjen gitu. Sehingga kenapa enggak? Ya udahlah, fasilitas yang seadanya aja. Saya kan bukan profesional, saya ini pemula, amatir juga, edit nggak bisa apa segala macam. Ya udah posting gitu. Cuman geningan kitunya postingkeun teh di itu teh di apa? Kuat nampikeun ka saya ngisian anu 10 giga, beak kalau semalam teh. Terus lama gitu dah. Pakai wifi. Jadi wifi. Emang kalau pakai kartu kuota itu cepat habis. 10 giga habis semalam ngupload anu 10 menit gitu. Ya Allah jeung lilana eta kuat nungguan beganan teu sare ya Allah Jen. Aing da teu ngarti Jen. Bae we paduli teuing saya teh ya udahlah. Nungguan Jen ningali deuna ieu teh ugat-ugat hayo we persentase ningali 52%. Teu ugat-ugat di dinya na teh Jen 3 jam sekian menit. Haduh 3 jam sekian menit urang teh geus dek ngalengut sakedik ningali deui anger keneh. Gitu Jen ceritanya. Dengar wes cerita bahwa YouTube ini memang ada nilai secara apa namanya ada finance ya, betul. Nilai finansial gitu. Gimana sih saya coba cari tahu, ternyata Pak Dedi pun juga dapat bantuan dari posting ini. Ternyata saya salut juga sama Pak Dedi sampai gaji beliau, gaji dari apa namanya DPR RI, terus dari YouTube semua itu diberikan untuk santunan atau donasi untuk diberikan secara cuma-cuma semuanya. Jadi dari sekian banyak pemberian itu ya itu dari hasil itu gitu. Iya betul. Nah, saya pikir kenapa enggak? Betul. Kita juga sama Nurjen, ya udah kita serahkan aja sama Nurjen saya teh gitu. Terbesit dalam pikiran dan benar tuh. Tapi kan saya nggak bisa full dan nggak bisa ngedit, nggak bisa apa gitu. Nah ngobrol sama Nurjen, cek Nurjen teh gini, Pak, Bapak abdi cenah mau dibikinin YouTube, cenah gitu konten channel YouTube sama channel ya, channel YouTube cenah sama ini ya channel YouTube, channel YouTube, naon, sok buru, nggak apa, naon? Channel ya channel YouTube channel YouTube ya udah cintanya tuh cinta ke Jen kieu lamun ayeuna fokus ka nu channel YouTube betul usaha kumaha Jen teh ulah ngaran cabang opatan eta teh menang duit lain ieu nu katingalin jeung nu katen ku saya cinta Jen dan ujuk-ujuk menang begitu sajanya. Betul. Terus itu kan proses lama, betul. Bari tahunan, atau kumaha eta teh? Kalau YouTube tergantung proses cepatnya dari subscriber sama jam tayang kan. Kalau syarat seperti masuk monetis seperti
di video Kang Dedi kan, Pak Dedi itu banyak misalkan di dalam video ada iklan kan, naik lu yang menjadi yang dapat gaji itu dari iklan itu. Pak Dedi juga dapat gaji itu dari iklan itu. Cuman awalnya harus punya 1.000 subscriber sama jam tayangnya 1.000. Betul. 1.000 itu berapa? 1.000 subscriber. Oh, berarti yang saya udah bisa. Ya udah bisa, itu mah tinggal didaftarin. 5.000. Itu mah kalau syarat awalnya 1.000. Syarat awalnya. Nah, kalau lebih dari itu kan udah lebih bagus gitu. Sama jam tayang tontonan penonton 4.000 jam gitu. 4.000 jam. Betul. Nah, seperti itu jadi Nurjen. Kalau yang punya saya bisa dilihat berapa jam? Oh, bisa nanti tinggal kita dilihat aja di Chrome-nya. Kalau di Chrome, apa namanya? Aplikasi itu. Aplikasi di Google Chrome. Oh, di Google Chrome. Jadi jangan di aplikasi YouTube, tapi ngambil apa itu? download aja di handphonenya ada nggak Google Chrome? Ada. Oh iya, tinggal login ke Google Chrome, nanti kita lihat jam tayang sama 1.000 subscriber misalkan udah masuk, udah tinggal didaftarin aja. Tapi daftarnya kemana itu? Tapi nanti tinggal bikin akun dulu Google AdSense. Pak Asepnya bikin dulu akun Google AdSense gitu. Jadi untuk pembayarannya nanti misalkan udah mencapai 1.000 subscriber sama 4.000 jam, terus banyak yang nonton, nanti pendapatannya masuk ke Google AdSense. Nah, dari Google AdSense nanti ditransfer lagi tanggal 21 tiap gajiannya gitu. Gitu. Cuman itu juga nggak bisa langsung gajian, kita harus tanggal 21. Iya, kalau setiap gajiannya tanggal 21. Tapi itu juga harus nunggu dulu surat PIN AdSense gitu. Untuk verifikasi pembayaran misalkan nomor rekening Pak Asep, nanti di situ itu berapa di tahapan pertama itu sampai misalkan 4.000 jam tayang misalkan itu berapa nilainya? Apanya? Pendapatan. Kalau dari situ belum ada pendapatan. Kalau nanti udah ada iklan, udah ada iklan nih beberapa hari atau beberapa minggu kan udah bagus gitu, misalkan iklannya ada banyak yang nonton bagus, ada penghasilan kita misalkan $10 nih. $10 terus kita verifikasi dulu akun kita, meminta PIN ke AdSense-nya itu. Nah, dari situ dari Google AdSense-nya nanti kita kirim PIN itu untuk memasukkan rekening kita gitu, verifikasi rekening kita di Google AdSense-nya. Berapa itu misalkan iklan 2 atau 3 gitu? Per 1.000 tayang iklan itu $1. $1 itu berapa? Ya sekitar kalau di rupiah 14 ribuan lah. Per 1.000? Per 1.000 iklan muncul gitu. Ya lumayan panjang. Per 1.000 iklan muncul. Jauh kene atuh. Wah, sugan teh 1.000 subscriber terus 4.000 jam tayang jual langsung menang duit. Enggak, masih jauh. Wow. Tapi emang kalau misalkan view-nya bagus terus misalkan puluhan ribu, ratusan ribu view ya lumayan juga gitu. Makanya nanti Nurjen kalau mau bikin YouTube jangan fokus di YouTube gitu. Tapi kalau dia kan entrepreneur nih. Dia mah fokus aja gitu berusaha. Iya, cuman fokus usaha. Kalau untuk YouTube dia bisa paling sehari-hari atau misalkan nggak ada kegiatan, nah dia baru bikin nge-vlog atau misalkan mau ada yang dagang nih, mau direkam juga sama Nurjen, mau dibantu. Kalau misalkan Nurjen udah jadi bos, mau diborong nih dagangannya, boleh. Kalau misalkan belum jadi bos Nurjen, jangan diborong, cukup dipromosiin aja gitulah dagangannya. Ya tolong bantu dijual, dibeli gitu dagangannya. Gitu kan udah cukup membantu dagangan orang tersebut juga gitu. Ya, tadinya gini sih maksud saya tuh karena dia memang ya dalam benak dan pikirannya bahwa tadi sempat ngomong gini, Pak Abi kan tidak melakukan channel YouTube. Ya. Asumsi yang saya tangkap bahwa Nurjen ini ketika jadi YouTuber katakanlah baru beberapa kali terus masukin terus udah dapat uang gitu. Ya, artinya memang saya salut dengan pemikiran dia bahwa apapun langkah dia ya tujuannya bahwa untuk mendapatkan sebuah bentuk ikhtiar mencari kifayah atau uang tentunya karena memang tanggung jawab dia, neneknya, adiknya dan sebagainya sangat besar sehingga termotivasi untuk mencari uang. Nah, di dalam benaknya Nurjen ini punya asumsi bahwa bikin YouTube, bikin konten dapat uang. Nah, itu ternyata salah, Jen. Iya. Jadi bukan salah ya, artinya kurang tepat. Itu perlu proses, perlu tahapan, termasuk yang punya saya pun juga ini
saya pikir bahwa jual 1000 subscriber teh langsung we menang duit. Enggak, Tuh, masih ada tahapan. Masih ada tahapan. Jadi gini, akhirnya ini mas saran saya. Akang kan gawe nih dalam editing, ngeditna mereunanya. Terus untuk apanya gitu. Gimana kalau kita kerjasama aja, termasuk mungkin teman-teman di yang suka ngevlog gitunya, teman-teman yang apa namanya YouTuber juga gitu. Kita sama-sama kerjasama, kita kerja bareng. Boleh misalkan akun Nurjen, nanti siapa yang megang, baik itu boleh sama saya atau mau kan sama Akang, atau bisa aja akun punya saya yang Asep Kuwu channel ini kita jadikan penghasilan. Itu bagaimana nih cara mendapatkan penghasilan. Nah, hasil daripada penghasilan itu kita serahkan ke Nurjen. Gimana supaya ini dia entrepreneur, udah pokoknya hasil tina YouTube saya kita serahkan aja. Betul. Gitu. Ke Nurjen we gitu ta. Nah, entong Nurjen kudu capek-capek mengupload ya itu sesekali lah. Entong kudu capek-capek ngedit, ngasupkeun, naikkeun, kudu ka ditu, kudu ka dieu dan sebagainya. Udah we. Biar kami, saya, Akang dan teman-teman yang lain, YouTube yang lain bergabung Asep Kuwu channel ini dijadikan penghasilan buat dia. Saya ridho, ikhlas. Bisa. Sok aja hasilnya, mangga. Iya. Buat dia gitu. Nah, teman-teman yang bantuin nih kirim gambar, transfer gambar, tolong balikin, saya langsung naikin gitu. Betul. Ya atau misalkan bantu naikin lah di rumah gitunya. Udah saya banyak kerjaan yang lain gitu. Ya ulah sampai nebegangnya kejadian malam tadi gitunya. Maaf nih untuk yang subscriber di Asep Kuwu channel yang komen kenapa pendek-pendek, ya itu tadi ketika saya upload itu menghabiskan waktu untuk yang 16 menit, satu malam saya nggak tidur gitu. Lama itu nunggunya, makanya jadi saya pikir udahlah 30 detik atau 30 menit 30 detik munculin supaya cepet, karena nunggunya lama gitu. Karena kalau 30 detik kan cepet ya, langsung muncul dia udah mending yang gituan. Ya makanya harus proses editing itu bisa jadi bisa apa? Itu kan kalau Pak Asep kan dari file mentahan itu bisa berapa 16 menit itu bisa berapa giga kan? Kecuali kalau misalkan proses editing ada cut sedikit bisa nanti nggak nyampe berapa giga gitu. Si ukurannya bisa sedikit dikompres sedikit, nah baru di-upload. Itu mah kan misalkan 16 menit itu bisa berapa giga gitu. Kalau melalui proses editing dulu kita proses terus ekspor ke yang baru, nanti nggak nyampe segitu gitu. Nanti bisa dilihat di file mentahannya itu 16 menit berapa giga itu. Tapi kalau udah proses editing bisa dari misalkan 16 menit nih, misalkan 5 giga, tapi udah melalui proses editing itu bisa turun ke 1 giga atau ke 800 MB misalkan gitu. Oh, adanya mending gitu. Iya. Berarti emang harus ada editing dulu sedikit. Nah, kumaha tah? Cek Akang kira-kira kalau misalkan kayak gitu tadi bahwa kita kerjasama, kita kumpulin teman-teman dan kita minta bantuan juga teman-teman YouTube yang suka YouTuber yang suka nonton YouTube untuk membantu subscribe, share, komen apa dan sebagainya yang menghasilkan untuk Nurjen. Jadi salah satu bentuk donasi untuk Nurjen itu ya membantunya seperti itu. Iya betul. Betul nggak? Betul. Jadi betul banget. YouTube itu menghasilkan secara finance itu karena memang viewers atau betul, tayang. Betul Kang. Tolonglah kalau Anda berdonasi untuk gitu. Jadi Nurjen membantu Nurjen itu nggak harus berdonasi dengan uang secara cash. Betul. Buka aja. Jadi dengan mengikuti kegiatan hari-hari Nurjen, menonton Nurjen, dari viewer YouTube itu jadi bisa menghasilkan juga untuk uang. Nurjen.
Nah, hasil yang didapatkan maksud saya tadi yang akun saya ini Asep Betul. Kubu Channel udah daripada ayeuna bikin lagi. Betul Kang. Pertimbangannya kan maaf Mulai dari kata, awal mungkin ya. Ya, maaf mungkin satu mulai lagi dari awal. Betul. Kedua butuh proses yang lama. Ketiganya mungkin ini kan nanti ada transfer bank apa dan berkaitan dengan administrasi. Betul Kang, emang kependudukan dan syarat sebagainya. Edison juga minimal usianya itu harus punya KTP sama Nah, usianya itu. harus 17 tahun. Kan Nurjen belum punya KTP Belum mungkin punya ya. KTP. Sama usianya juga mungkin masih di bawah 17 tahun. Iya. Emang syarat Edison juga itu harus memenuhi harus memenuhi syarat Edison usia 17 dan punya KTP juga. Soalnya kan nanti ada rekening pembayaran dia. Nah, itu. Ditransfer ke dia gitu. Ke nomor rekening yang didaftarin gitu. Iya, makanya. Nah, maksud saya gitu, kumaha cek Akang kalau misalkan seperti itu, terus siapa nih yang bisa kita rangkul juga teman-teman yang suka ngedit, yang bisa betul. bagian ngedit, yang bagian ngupload atau apa, atau misalkan nguploadnya sama saya atau sama gimana lah. Mungkin yang penting bahwa ini mutlak bahwa saya tidak jujur aja tidak ada tendensius kepentingan untuk mencari keuntungan untuk Betul, saya ya. betul. Mutlak bahwa gimana nih, bahkan jujur aja saya nggak blank untuk YouTube, saya nggak tahu lah. Bahkan saya mencari peluang usaha yang lain, bagaimana nih menata manajemen Nurjen itu di dalam memanajenya ini, dari penataan label, Branding dia mungkin ya. dan sebagainya lah gitunya, hingga bisa menjadi bos besar gitu ya. Betul. Saya sudah berencana dan memikirkan itu bersama dengan Pak Dedi. Gimana nih di All Shop kita mainkan di mana dia Betul. sehingga bisa menjadi besar. Produk Nurjen ini ya orang-orang besar di luar sana itu berawal dari kecil dulu dan dari sederhana dulu. Betul. Nah, makanya saya punya harapan dan keinginan serta punya cita-cita juga. Ini Nurjen ini saya bilang orang fenomenal dan ini akan menjadi mendunia gitu. Amin. Saya punya satu keyakinan ketika Nurjennya ini punya kegigihan yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa lah. Saya bilang bahwa Nurjen keren lah. Ngobrol pun usia boleh 14 tahun. Tapi pemikiran dan pola berbisnisnya jauh melebihi dari saya. Jauh dari melebihi kita semua. Betul. Nurjen ini udah tingkat entrepreneur di kalangan bisnis berjenjangnya tuh sudah level up. Wah, high class lah dia. Dan saya pikir bahwa ini perlu ditata, ini perlu dibimbing, perlu dibina. Pemikiran kami, saya sendiri bahwa kumaha carana neangan anu piduit nu pas, nu mantep, keur pimodaleun untuk modal Nurjen. Sehingga lamun teh mah ayeuna YouTube ini adalah bagian daripada salah satu penghasilan yang bisa nambah-nambah buat modal dia. Ya saya pikir kenapa enggak? Udah aja channel Asep Kubu ini saya serahkan gitu. Ya. Bahkan saya tertarik dari obrolan Nurjen bahwa Pak, ya Pak Asep di soreang. Saya bilang saya akan berbagi, mau mencari ilmu, saya mau minta pendapat, saran dan pandangan serta kumaha carana cinta gitu. Saya sampai nungguan dia teh. Ya, Jen. Kita tadi nungguan. Geus tunuh geus aing geus datang can. Jen urang ke Ciwidey heula we, yuk. Terus itu Jen geus datang can Pak cenah. Jam sabaraha ieu jam 2 manehna teh geus lengo dina jandala teh. Cinta ieu teh eueuh wae. Nya geus gogoleran heula Jen cinta. Maksudnya bahwa saya senang hari ini subhanallah bisa bertemu dengan Akang. Itunya bahwa dipertemukan hari ini beruntung sekali hari ini bisa bertemu sehingga menambah ilmu, menambah pengalaman, pemahaman terkait tentang kecanggihan teknologi termasuk di dunia maya ini. Jadi kalau misalkan Akang setuju dan sepakat atau misalkan ada opsi pilihan yang lain, ya mangga ayo kita diskusikan termasuk dari teman-teman YouTube yang lain. Barangkali ada saran, pandangan dan ini silahkan nanti kita diskusiin bila mana perlu kita kopi darat ayo. Betul. Kita gabung diskusiin tentang penghasilan untuk nambah modal dia gitu. Silakan Kang, mungkin
sementara kitu ti abdi. Ya paling gitulah, udah bagus banget ya. Kata Pak Asep juga, ngapain harus, emang kalau kan fokus ngerjain di pengusaha ya, perusaha gitu, berusaha atau entrepreneur berdagang. Tapi kalau misalkan untuk sekali-kali bikin konten atau misalkan pas ketemu Pak Dedi nih mau nge-vlog, mau collab sama Pak Dedi, bisa direkam sekali-kali. Tadi kolaborasi nanti kumaha Kang kita teh kalau misalkan gitu teh? Kalau collabnya kita rekam aja biasa. Kayak gini. Nanti yang ini pun bisa diminta sama saya. Bisa diminta atau bisa direkam. Kalau misalkan kolaborasi, tapi sebaiknya rekaman ini sama ini beda gitu. Jadi supaya di YouTube-nya beda gitu, hasilnya nggak sama. Gitu. Oh, nyabai we atuh ke mah YouTube nya. Iya, bisa. Anu tos diedit heula kirimkeun ka abdi, ke ku abdi di boleh. Iya, upload gitu. Teu naon nya kitu nya. Tenang. Bejaan we didinya bitu lah, ieu mah da diajar gitu. Harusnya tadinya. Iya. Iya. Harusnya direkam 2 kamera harusnya. Oke deh, kalau begitu nanti ini jadi pembelajaran yang sangat berharga. Nah, berikut dengan Pak Dedi pun 2 kamera seperti itu. Iya. Nah, maksud saya begini, justru ketika sekarang besok kan rencana mau dibawa ke dokter nih, mau dibawa ke periksa dokter, katanya diperiksa ya. sama Pak Dedi. Nah, ketika yang mendampingi nempel sama Nurjen ini kan saya. Nah kan saya, masa iya dia mau Iya, betul. periksa dan sebagainya kudu kusorangan Jen. Berenang kudu aya nu mediona. Ieu nu mediona tenang. Hasilna mah rek dibikeun ka didinya kan. Gitu. Tah maksud teh kitu Jen. Berenang kolaborasi teh kira-kira seperti itu. Jadi ketika sama Pak Dedi di video sama saya di apa punten mungkin izin mau. Iya betul, juga, harus gitu. ke Pak Dedi izin. Izin mau ngambil juga untuk ini pribadinya Nurjen atau misalkan dimasuk ke konten saya. Betul. Dan hasilnya ini mutlak buat Nurjen. Kalau misalkan biasana Kang lamun misalkan ieu sabaraha eta teh pertama we mah Kang nampak sabaraha. Jadi gini, kalau itu nggak semua sama Kang, tergantung CPM dari apa? CPM teh naon? CPM teh cost per mile. Jadi kayak apa ya? Biaya per klik iklan lah, kayak gitulah. Kayak biaya per klik iklan. Jadi tergantung kalau kita kan kalau ini kan kegiatan sehari-hari. Kalau CPM yang bagus itu kayak berita otomotif kalau nggak salah, yang berbau-bau tentang yang lebih canggih lah gitu. Kalau kita kan ini sehari-hari, jadi CPM-nya mungkin agak rendah di bawah gitu. Terus untuk batas pembayaran per bulannya itu $100 atau mungkin 1,3 juta atau sampai $100 lah gitu, batas pembayaran tiap bulannya. Tapi kalau misalkan nggak sampai segitu, itu diakumulasi ke bulan depannya lagi gitu. Tapi kalau view-nya bagus, misalkan udah puluhan ribu, ratusan ribu, itu pendapatannya emang YouTube gini. Nah, untuk melihat daripada tadi teh anu abdi dicek dan sebagainya, baik itu didaftarin dan sebagainya, itu gimana tuh? Dibuka coba Google Chrome. Oke, Google Chrome. Jen baru diajar Jen. Terus login ke youtube.com. YouTube Studio login. Itu. Ini. Ininya pakai desktop. Oh, desktop. Desktop. Sok masuk aja ke akun YouTube Akang. Nah, itu ya. Loh, kok jadi gini? Balikan dia. Tadi itu naon? youtube.com. Kalau udah kayak Pak Dedi mah itu udah hasilnya juga udah ratusan juta itu. Itu teh? Iya. Itu teh. Nah, itu kan. Ini ada tanda dolar nih. Tanda dolar. Nah. Nih, tinggal daftar. Udah memenuhi syarat kan? Ini apa? Subscribernya ini udah 4.000 jam kan, 4.000 jam 744 nih baru kecapai nih. Gara-gara view kemarin yang sama Nurjen kan naik terus, ini baru kecapai dan tinggal didaftar aja. Terus
tinggal daftar sekarang. Daftar. Nah itu kan daftar. AdSense-nya udah punya belum? Nggak tahu. Belum. Lo coba. Ini langkah 1 kan? Udah, tinggal setujui ya. Tuh Jen nyari deknya di channel deknya ini aduh buat kurang wae ge ya geringan kitu cenah. Nah ini kan langkah 1 kan udah selesai nih. Tinggal langkah 2. Lama-lama ting mau naon? Mau naon? Hah? Tapi engke di tayagunana lama. Ya paling dibagi part 1, part 2 gitu. Oh. Ini langkah- ada angkat tayang gitu. Dipilih-pilih dari kayak Ini langkah 2-nya Kang. Tinggal mulai kan? Ini udah selesai langkah 1, langkah 2. Nah, ini harus agak ini nih. Di sini nih ribetnya nih AdSense-nya.